permasalahan kedua. Orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. Wow. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam. Oh. Kenapa itu? Gak apa-apa sih dok. Gak apa, Dok. Ya, ini segmen baru ya, Iya. Jot ya. Dok, thank you dokter Tita. Hashtagnya now I know. itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya Savior bias. Savior penyelamat. Jadi dia itu merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua, kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu gak gini lu gak akan survive coy. Tujuanku tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah, itu contoh savior bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi Gimana sembuhnya tuh dok? sembuhnya tuh ketika punya hobi, dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, wah itu bisa gila pak, suatu saat. Bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah, berat. Misalkan gini, amit-amit, misalkan Katanya organ itu ada jam kerjanya sendiri ya dan nggak bisa digantiin ya. Sebenarnya organ tuh berfungsi 24 jam. Cuman pas malam itu aktivitasnya yang berkurang itu jantung, pencernaan, otak tuh dia menurun sampai separuh. Tujuannya biar rehat. Waktu malam. Ya, hanya waktu malam karena di malam itu kita ada hormon melatonin untuk membedakan malam atau siang. Oh, ada hormon melatonin. Cuman bukan berarti karena kalau di malam kalau kita tidur siang kita nggak recovery, kita recovery, cuman nggak semaksimal malam. Makanya begadang ada jatahnya. Makanya kalau ada orang kemarin yang jaga malam terus kayak karyawan pabrik, musisi, petugas palang kereta, dokter tuh nggak bisa dicegah. Setidaknya mereka kan tahu. Makanya kalau pas begadang ya protein aja. Jadi aku selalu bilang temanku yang DJ biasanya beberapa yang kerja di Zodiac ya, karena kan dulu aku sering ke sana. Aku selalu bilang setidaknya pas kamu kerja jangan minum. Kamu minum pas jangan kerja. Relate gak? Jadi pas kamu kerja minumnya dikit atau jangan sampai mabuk. Tapi pas kamu nggak kerja silakan kamu chill. Oke kan nggak mungkin dong nggak minum kan kerjanya di klub. Oh ya oke. Sejak saat itu dia lebih normal hidupnya. Mau nanya lagi dok, itu cara badan ngebedain siang sama malam tuh maksudnya gimana? Ya ada hormonnya. Ada hormon. Ya namanya melatonin. Jadi tubuh kita itu ada hormonal yang kayak tahu ini malam nih. Makanya kalau kamu pesawat ada jet lag. Karena tubuhmu jadi bingung. Perasaan di Indonesia malam deh. Pas di sini kok jadi siang. Nah itu jet lag jadinya. Oh ada hormon. Iya ada hormonnya. Ya nggak apa-apa kan? Soalnya kamu jadi drop moodnya. Ada salah ngomong? Enggak drop out. Memproses. Lagi berpikir ya. Yuka penghidung pertanyaan. Beyond kesehatan lebih utama. Ya kalian belum break ya. Aku belum pernah lihat kamu break masalahnya. Kayaknya kamu tuh saranku sih kalau sebagai dan nomor 2, bukan aku mendiskreditkan beberapa brand. Rokok yang harus dihindari adalah rokok yang ada rasanya. Maksudnya mentol gitu dok? Atau blueberry gitu? Mentol itu bukan rasa. Mentol Rasa, tuh tahu rasa. Flavor. Bukan. Nggak, saya ngetes dokter aja tuh bang. Lu tes dokter Tirta ya. Lu ngetes Cicipe. Sabar. Puasa. Kan sudah nggak marah-marah. Iya, nggak marah-marah kok. Iya. Kan Liverpool aman, rank 1. Lanjut dok. Ya IPL. Sisanya nggak dapat piala bang. Iya Kita hancur bang kemarin. Nggak apa-apa. Kan masih ada 5-4 hari lalu kita hancur bang. Ya kan kalah kita. Jadi betul. Intinya kalau kamu nggak bisa berhenti rokok dan baru program mengurangi, 1, hindari rokok yang ada rasa-rasanya. 2, carilah rokok yang tarnya paling kecil. Tar. Tar. Ya. Karena tar itu yang prediktor kanker terbesar itu tarnya. Oh, dari
Kalau adiktif tuh nikotinnya. Dan ada banyak zat lain di rokok. Jadi kalau kita breakdown, nikotin tuh ngebuat adiktif, tar itu yang ngebuat karsinogeniknya. Jadi hindari tarnya. Terus yang ketiga, nah ini yang gimana ya aku ngelihatnya? Ini gede 12. Oh, gede banget. Apa? 12 gede. Gede banget lah. Nih, mulai lihat ya. Tar, jadi. Nah makanya, Kecil kan. nah makanya kalau kita lihat, Lu makanya ya, Makan-makannya, Bu. makanya kalau kita lihat, Entut 13, Jing. kita kalau nggak percaya tahu nggak pembedanya IQOS sama rokok biasa adalah? Dia nggak ada tar. Iya. Oh iya. Dan dia kayak lebih kecil. Makanya kalau misalkan perusahaan rokok itu sadar bahwa rokok itu aman, ini kan banyak perokok yang akhirnya membela. Rokok itu aman dok, kalau memang rokok aman, ngapain Philip Morris ngebuat IQOS? That's it. Berarti dia sadar bahwa sudah ada habit orang tuh berkurang. Tiap ngaceng kan pusap aja. Pusap. Ngaceng pusap. Ngaceng. Iya, karena kan ketika ngaceng testosteron naik. Iya. Ngaceng pusap, wah legal. Ngaceng pusap. Ada aneh kan. Baru lagi. Enggak, misalkan wah ngaceng banget nih. Pusap, wah langsung testosteron hilang. Ya, gitu. Soalnya kalau kebanyakan coli itu satu lecet, kedua ejakulasi, ketiga tuh tidak bisa ngaceng lihat pasangan. Itu loh. Lumayan tuh nanti ngaceng pusap atletis. Kok diem terus sih? Tadi kamu pas aku datang happy ya? Aku nggak maksud sih, jadi nggak enak aku artinya. Enggak, Dok. Pusap. Aman. Ngaceng pokoknya pusap. Ya ngaceng sekali-sekali nggak apa-apa lah ngacengan tuh. Masa kalau ya kalau aku melihat orang ngacengan tuh contohnya di kolom komentar. Wah tobrut ini ngaceng nih. Oh, iya, banyak, Dok. Sucuk mosok cuma dari lihat TikTok bisa ngaceng. Cuk, itu kayak aduh kayak TikTok kan ngaceng ya. TikTok kan ngaceng ya. Tiap sekarang TikTok kan ngaceng pusap. Nah, capek tuh. Pasti capek tuh. Apalagi kalau gabut malam-malam kan ngaceng pusap. Nah, kalau gabut ngaceng wah coli. Terus tidur tidak ngaceng pusap tuh langsung capek. Jadi setiap Anda ngaceng dan gabut, jangan pernah di-mix sama energy drink. Nah, itu bahaya tuh. Jantung ya, Dok? Iya, itu yang nyebabin masalah. Karena kan alkohol itu kan menurunkan detak jantung. Alkohol itu kan depresan. Jadi dia tuh semakin banyak alkohol, jantungnya jadi lambat. Relax. Makanya kalau dicampur sama narkoba yang gele, chaos orangnya. Jadi teler banget. Sama benzo juga jadi teler banget itu kalau di kalangan orang yang baca aku koneksi antar obat. Nah, kalau dia dicampur sama energy drink kan jadi chaos Pak jantungnya. Alkoholnya itu nurunin detak jantung, energy drinknya itu memompa. Itu Berlawanan ya. berlawanan. Makanya kalau mau minum ya udah dicampur sama apa itu? Putih. Bukan siapa itu soda apa? Ya, Iya, soda water itu udah paling normal. Kalau kuat-kuatan ya mending nggak. Kalau zaman dulu aku selalu Macallan. Singleton kalau aku dulu. Sekarang jangan ya, nanti saya di framing. Wah, Dokter minum Singleton dulu ya. Ya makanya ini juga Aku FYI. kalau sorry tak potong Iya. juga. Kalau norak, aku rasanya biasa kalau minum Grey Goose. Wah, rasanya banget. Pecah. Parah tuh. Makanya sempat dikeluarin statement bold kan nama si Jaeger kalau kalian tahu Jaegermeister itu kan dulu sempat ada trennya tuh Dok yang pakai energy drink kan. Oh. Kita sebut aja misal Red Bull, Krating Deng. Si Jaeger sendiri di website resminya udah bikin statement bahwa dia tidak boleh di mix dengan Oh iya? energy drink. Iya. Makanya dia sekarang bikin satu mix up dari dia resmi gitu, official mixnya pakai si itu tonic water. Iya, karena tuh sebaik-baiknya mix tuh jangan sampai yang ada gulanya. Whisky dicampur sama green tea. Nah, whisky tuh paling enak malah nggak diminum sama apa-apa. Gunanya whisky itu cuma minum di still water pakai es red. Terus ngobrol. Gitu loh. Nah, kalau ini kita cokok-cokokan. Asui. Budaya kita ya, itu budaya. Iya, jadi Tapi kalau dulu aku pas hobi minum ya aku nggak tahu ya. Pas aku hobi minum tuh akhirnya aku lebih mencari yang lounge, yang lari bisa bikin tua. Ya, enggak. Soalnya gini, Dok. Kasih tau ya. Kasih tau apa? Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke Arab. Oh ya? Ya, Arab tuh orangnya on point gitu, tuh. dia tuh. Dan semua yang kita bilang tuh bener. iya? bener. Itu on point. Makanya kita dar dulu. Kok bener semua gitu. kocok bener. Benar. Viewers pun tahu Dok itu. Dia adalah tipikal orang yang lebih
senang kalau orang lain senang dulu. Wah, itu saver bias ya. Jangan Rap. Itu Jangan ragu-ragu. saver bias itu akan mulai gila kalau circle-mu hilang. Temen tuh nggak ada yang abadi. Jadi satu-satu yang bisa nolong kita ya diri kita. Jadi piye kalau dulu tuh kan aku saver bias, cuman kalau advice-ku yang terakhir tuh ketika nanti kamu tua, nanti yang bisa menemani kamu itu hanya orang yang paling dekat sama kamu. Misalnya istri anak dulu. Nggak harus teman dekat. Nah, malah yang paling yang kamu harus pastikan adalah kalau validasi masih menolong orang yang kamu tolong ketika tua tuh belum tentu akan nolong balik. Nah, itu yang harus kamu garis bawahi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak peduli dia nolong kamu apa enggak. Tegas saja. Jadi ini temen aku nolong, that's it, selesai. Kamu nolong, that's it, selesai. Tapi jangan kamu terusin dan merasa responsibel bahwa dia tanggung jawabku. Oh iya. Itu yang harus dikurangin. Bedain. Kalau nggak gila kita. Soalnya biasanya orang-orang seperti itu wafatnya stroke, Pak. Karena kebanyakan mikir, penyempitan pembuluh darah, brer. Tua ya kita, ganem ya. 37. Iya, aku 34 ya. Pola pikirnya udah beda ya. Agak dalam ya. Lumayan. Tapi ini Tapi yang... itu aku nggak bermaksud loh ya. Enggak, ini juga enggak. Kita juga Nggak enak aku. Enggak dong. Justru tadi kan jadi tahu. bagus, malah bagus. Oh lari tuh, ya kalau bikin tua